Kisahku hari ini, di antara beban dan jalanan minggu, 4 Januari 2026. Sore itu, aku berangkat dengan motor tua yang sudah penuh sesak. Barang dalam sandal bag menggantung berat di kiri dan kanan, seolah ikut memikul beban hidupku. Tujuanku adalah Parung, Bogor. Sebuah rumah kecil yang rencananya akan kami tempati setelah Lebaran. Rumah itu belum berisi apa-apa, tapi di sanalah harapanku ditambatkan. Aku tahu, membawa barang sebanyak itu bukan keputusan yang bijak. Perjalanan jauh dengan motor, risiko besar. Tapi apa pilihanku? Menyewa mobil butuh biaya, sementara dompetku bahkan nyaris kosong. Aku sedang menganggur. Hari-hariku belakangan ditemani hitungan kebutuhan dan kecemasan yang tak pernah selesai. Motor terus melaju, namun pikiranku tertinggal jauh di belakang. Tentang pindahan, tentang keluarga, tentang bagaimana caranya bertahan untuk hari esok. Jalanan terasa panjang, panas, dan bising. Tapi kepalaku justru sunyi, dipenuhi pikiran yang saling bertabrakan. Sampai akhirnya, di pasar Legok, semuanya berubah dalam 1 detik. Sebuah truk besar tiba-tiba berbelok di depanku. Jantungku seperti berhenti. Refleks aku membanting setir ke kiri. Aku selamat dari truk itu, tapi tidak dari nasib. Brak. Brak. Sandal bag motorku tersangkut motor lain yang terparkir. Motor itu roboh. Motorku ikut terjatuh. Aku terhempas ke aspal, tertindih motor dan beban sendiri. Dunia berputar, telinga berdengung. Tubuhku kaku, belum sempat aku bangkit, suara keras lebih dulu menghantam. "Hai, goblok, mata kamu kemana? Motor saya hancur." Aku terdiam, bukan tangan yang menolong, tapi kata-kata yang menampar. Aku masih di tanah, sementara amarah berdiri di atasku. Untungnya beberapa orang datang membantu. Mereka mengangkat motorku, seorang tukang ojek mendekat. Melihat helm Gojek di kepalaku, mungkin ia mengira aku rekannya. Aku berdiri, dengan kaki yang masih gemetar. Belum stabil napasku, bahuku ditepuk keras. "Gimana motor saya?" Aku menoleh. Seorang pria tinggi, berkumis, dengan mata tajam penuh emosi. Motor miliknya masih terguling. Aku mendekat, mengangkatnya pelan seperti mengangkat rasa bersalahku sendiri. "Maaf Pak, saya kaget ada truk tadi. Saya nggak sengaja. Orang-orang mengerumuni kami. Aku sendirian, mereka banyak. Pasar mendadak berubah menjadi pengadilan dadakan. Kata ganti rugi melayang di udara, berat seperti palu hakim. Gimana urusannya ini?" Aku menelan ludah. "Maaf Pak, kalau harus ganti, saya tidak punya uang." Ia menunjuk lecet di motornya. Aku membuka dompetku. Isinya hanya Rp15.000 dan beberapa koin receh. Tak ada yang bisa kusembunyikan dari kenyataan. "Ini saja uang saya, Pak. Buat bensin, saya belum makan dari pagi." Suasana hening sejenak. 2 tukang Gojek berdiri di sampingku. Mereka bicara, menenangkan, melerai. Bukan dengan teriakan, tapi dengan empati. Pelan-pelan, api amarah itu mengecil. Akhirnya, pria itu berkata, "Kalau naik motor jangan bengong. Bawa barang sebanyak itu yang nggak konsen. Lain kali hati-hati." Aku mengangguk. Tidak membantah, tidak membela diri. Aku tahu kata-kata itu benar. Aku mengucapkan terima kasih kepada bapak itu, kepada para tukang ojek, kepada orang-orang yang memilih membantu daripada menghakimi. Motor kembali berdiri. Tubuhku masih gemetar. Tapi hatiku belajar satu hal hari itu. Kadang yang paling berat di jalanan bukan kendaraan, melainkan beban hidup yang kita bawa diam-diam. Semua ini terjadi karena pikiran yang tidak konsentrasi dan perut yang kosong. Aku melanjutkan perjalanan dengan lebih pelan, lebih sadar, dan doa yang tak putus. Semoga suatu hari nanti, hidup ini tak lagi sekeras hari itu.